Berkisah tentang remaja pria yang terjebak dalam aksi komplotan perampok bank. Inilah 10 rekomendasi film tentang perampokan bank terbaik. 10. The Place Beyond the Pins. Film ini terbagi dalam 3 babak yang saling berhubungan. Babak pertama berlatar pada 1997, saat Luke Glanton harus meninggalkan kekasihnya, Romina Gutierrez, karena mengikuti jadwal pertunjukan para pemain akrobat sepeda motor. Setelah pekerjaannya usai, ia mendapati Romina telah memiliki pacar baru bernama Kofi Kancam. Luke juga baru mengetahui kalau ia dan Romina mempunyai seorang anak bernama Jason. Karena itu, ia memilih meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di Schenectady supaya lebih dekat dengan putranya. Pada awalnya, Luke mulai bekerja paruh waktu sebagai mekanik untuk Robin van der Hoop. Namun, ia sadar kalau penghasilannya tak cukup untuk menghidupi putranya. Luke kemudian meminta Robin untuk memberinya pekerjaan lagi. Dari situ, Robin mengungkap masa lalunya sebagai seorang perampok bank. Ia pun menawarkan untuk melakukan aksi perampokan bersama. Karena himpitan ekonomi, Luke menyetujui tawaran itu dan keduanya mulai menjalankan aksi pencurian hingga merampok bank. Uang hasil tindak kriminal itulah yang digunakan Luke untuk lebih dekat dengan Romina dan Jason. Suatu ketika, Robin tak ingin lagi mencari uang dengan cara merampok. Tak punya pilihan lain, Luke mencoba merampok bank sendirian, tapi usahanya tak berjalan sesuai rencana. Ia malah berurusan dengan polisi bernama Avery Cross. 9. Cherry. Film ini berfokus pada kehidupan pribadi Cherry, sang tokoh utama yang memiliki cerita hidup penuh kejutan. Dimulai dari menjalani masa mudanya sebagai mahasiswa, hingga kemudian bergabung dengan Angkatan Darat sebagai abdi negara di tim kesehatan perang. Hidup Cherry lalu menjadi kacau sewaktu terjebak menjadi pecandu narkoba. Tidak sampai di situ, ia juga menjadi seorang pesakitan yang dijatuhi hukuman berat lantaran melakukan perampokan di sebuah bank. 8. Free Guy. Guy adalah seorang karakter non-pemain atau NPC yang bekerja sebagai teller bank. Dia hanya seorang karakter biasa yang menjalani hari-harinya seperti biasa, bangun tidur, pergi bekerja, pulang, tidur lalu mengulangi lagi aktivitas tersebut setiap harinya. Berkat program yang dikembangkan oleh programmer Millie dan Keys yang dimasukkan ke Free City oleh penerbit Antoine, Guy menjadi sadar akan dunianya yang ternyata dia hidup di dalam video game. Guy lalu mengambil langkah besar untuk berubah. Dia ingin menjadikan dirinya sendiri seorang pahlawan. Guy akan berpacu dengan waktu untuk melawan para karakter antagonis dalam video game. Meskipun dia tak memiliki latar belakang sama sekali dalam pertarungan, karena sebelumnya dia hanya bekerja sebagai teller bank. 7. Den of Thieves. Di Los Angeles, tim perampok dipimpin Merry Men melakukan serangan bersenjata membajak truk lapis baja. Petugas polisi terlibat baku tembak dengan perampok. Merry Men dan kru melarikan diri. Pagi hari, detektif Nick menyelidiki TKP memantau Merry Men dan kru. Mencurigai seorang bartender Donnie sebab keterlibatannya, Nick mendapatinya di bar dan menculiknya serta diinterogasi. Singkat cerita, hari pencurian tiba, Merry Men dan krunya menyerang bank komersial terkenal dan melakukan penyanderaan. Kelompok Nick berada di luar saat terjadi kekacauan. Kepala polisi menelpon dan berbicara kepada manajer bank. Untuk mencegah waktu terbuang atau diulur-ulur melalui telepon, Merry Men menyandera satu orang di ruang belakang. Dia menembaknya. Polisi akhirnya setuju tidak bernegosiasi sampai tuntutan perampok dikabulkan. Uang akan datang dalam waktu tidak lebih dari 1 jam. 6. The Town. 4 sahabat yakni Doug, Jem, Gloansi, dan Des berasal dari daerah Charlestown, Boston, Amerika, dan selalu merampok bank. Suatu ketika dalam salah satu aksi perampokan bank, keempat sahabat tersebut sempat menculik dan menyandera manajer bank Claire Casey. Namun, Casey segera dilepaskan kembali dan tidak dicederai karena diketahui tinggal di lingkungan yang sama dengan mereka. Setelah pelepasan tersebut, Doug mulai mengikutinya untuk mengetahui apa yang akan disampaikan Casey pada polisi. Lambat laun terdapat hubungan spesial di antara mereka berdua. Namun, ia menyembunyikan hal tersebut dari para sahabatnya. Ketika hubungan keduanya semakin dekat, Doug memberitahu Casey soal dirinya yang sedang mencari sang ibu yang telah lama hilang. Doug percaya jika ibunya tinggal bersama bibinya di Tangrine, Florida.
Ia juga menceritakan tentang kesempatannya untuk menjadi pemain hoki profesional yang dilewatkannya, tetapi ia lebih memilih berprofesi sebagai kriminal demi mengikuti jejak ayahnya. Sementara itu, Casey memberitahu Doug bahwa ia melihat tato di salah satu perampok yang bernama Jem dan Doug akhirnya tahu bahwa Casey dapat mengidentifikasi Jem. Hal tersebut membuat Casey berniat mengirim keempatnya ke penjara. Selain itu, Doug juga mengetahui bahwa Jem akan membunuh Casey jika ia mengetahui kebenarannya. 5. Now You See Me. 4 orang pesulap masing-masing menjawab panggilan misterius ke alamat yang tidak jelas dengan rahasia besar terdapat di dalamnya. Setahun kemudian, keempatnya bergabung dan menamakan kelompoknya Four Horsemen. Mereka adalah Daniel, si ahli bermain kartu, Henley, ahli permainan berbahaya, Jack Wilder, ahli kecepatan tangan, dan Merritt, si ahli hipnotis. Pertunjukan ilusionis mereka dilakukan di panggung besar, dan berhasil mencapai puncak pertunjukan di Las Vegas di mana tiket terjual habis dengan permainan bank yang dirampok tampak secara nyata. Kejadian ini menempatkan agen FBI Dylan Rhodes dan agen Interpol Alma Dray mencari tahu bagaimana mereka melakukannya. Namun, misteri itu terbukti sulit untuk dipecahkan, bahkan dengan penjelasan seorang ilusi profesional Thaddeus Bradley. Film ini menceritakan tentang penyelidikan aneh di mana tidak ada yang terlihat, dengan ilusi, rahasia gelap, dan agenda tersembunyi yang berlimpah karena semua yang terlibat diingatkan akan kebenaran besar dalam teka-teki ini. 4. Inside Man. Menceritakan tentang Dalton Russell, seorang kepala perampok. Dengan tenang dan terorganisir mereka masuk dan mulai menyandera semua yang ada di dalam bank, hingga polisi datang dan mengepung mereka dari berbagai arah. Hal ini membuat pertarungan dengan detektif Keith Frazier, seorang pemimpin sekaligus negosiator sandera dengan Dalton Russell. Negosiasi berjalan lambat dan hal ini membuat Keith merasa ada hal yang coba dilakukan para perampok terutama Dalton. Arthur Case, pemilik bank kecewa dengan detektif Keith. Ia merasa terancam dengan sebuah barang yang berada di Dalton, untuk itu ia mengirim Madeleine White agar membantu menyelesaikan kasus tersebut. Sementara, detektif Keith melihat tingkah laku Arthur makin mencurigai jika motif sebenarnya dari Dalton bukan hanya mengenai uang, tapi ada unsur terselubung yang sedang ia rencanakan. 3. Good Time. Menceritakan setelah perampokan bank yang gagal membuat adik laki-lakinya di penjara. Connie memulai pengembaraan memutar melalui dunia bawah tanah kota dalam upaya yang semakin putus asa dan berbahaya untuk mengeluarkan saudaranya Nick dari penjara. Selama satu malam yang memacu adrenalin, Connie mendapati dirinya mengalami kekerasan dan kekacauan saat dia berpacu melawan waktu untuk menyelamatkan saudaranya dan dirinya sendiri, mengetahui hidup mereka tergantung pada keseimbangan. 2. Baby Driver. Berkisah tentang remaja pria yang terjebak dalam aksi komplotan perampok bank. Baby adalah seorang remaja yatim piatu, ia tinggal bersama ayah angkatnya yang sedang sakit keras. Ia memiliki penyakit tinnitus akibat kecelakaan yang dialami bersama orang tuanya dulu. Akibat penyakit ini, Baby sering mendengarkan musik lewat iPod untuk menyamarkan dengungan di telinganya. Baby juga memiliki kemampuan unik, yaitu mengemudi dengan sangat baik dan gesit mengikuti irama musik dari iPod-nya. Kemampuannya ini membuat Baby dipekerjakan oleh Doc, seorang perampok, untuk melunasi utangnya. Usai utangnya lunas, Baby menjalani kehidupan normal sebagai pengantar pizza dan bertemu dengan Deborah yang kemudian menjadi kekasihnya. Namun, Doc rupanya belum melepaskan Baby. Ia kembali mencarinya untuk membantu melakukan perampokan bank. Baby awalnya enggan terlibat lagi, tapi mereka mengancam akan menyakiti Deborah jika menolak. Berjanji bahwa ini adalah keterlibatannya terakhir kali, Baby pun bergabung bersama komplotan yang dibentuk Doc. Ada pula Buddy, Darling, dan Buds yang direkrut Doc untuk melancarkan aksinya merampok bank. Namun, di tengah aksi, rencana perampokan mereka menemui kegagalan dan Buds pun mengkhianati rencana Doc. Buds, Buddy, dan Darling rupanya perampok yang kejam. Mereka tak hanya menginginkan uang, tapi juga tega menghabisi nyawa orang tak bersalah. Merasa muak dengan ulah mereka, Baby pun berencana meninggalkan komplotan perampok ini. 1. In Time. Saat manusia berusia 25 tahun, mereka berhenti menjadi tua, alias mereka selalu nampak muda layaknya berumur 25 tahun. Masa perpanjangan hidup mereka bisa dilakukan dengan harta.
Will Salas, manusia yang tidak memiliki uang untuk memperpanjang umurnya layaknya orang kaya, tapi ia juga tidak ingin menyerah pada waktu yang memutuskan hidupnya. Will juga menjadi buronan dari penegak hukum yang disebabkan masalah keuangannya. Ditambah dengan kejadian ketika Will menerima sisa umur dari seorang konglomerat yang menjadikannya tertuduh karena dianggap membunuh orang tersebut. Will pun dikejar oleh sang penjaga waktu yang mengetahui hal tersebut. Itulah 10 rekomendasi film tentang perampokan bank terbaik. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.